Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di lapangan, pertempuran menjadi semakin ganas. Ketika Ahbau menemukan bahwa kekuatan rekan-rekannya mulai anjlok, dia segera sampai pada keputusan untuk menghentikan kemajuan mereka. Dengan cara ini, tekanan mereka tidak akan berkurang untuk beberapa waktu. Sementara itu, satu demi satu permata ungu hitam keluar dari dadanya, terbang menuju semua sekutunya. Permata ungu hitam ini sangat berguna untuk membantu iblis elit pulih. Setelah masing-masing dari mereka mengambil satu, pemulihan mereka segera dipercepat. Lin Xin membuka matanya lebar-lebar, apakah itu pil iblis? Saya benar-benar ingin mendapatkannya untuk melakukan penelitian. Wang Yuan memiliki reaksi yang tidak senang, pergilah. Tidak ada yang menghentikanmu. Lin Xin mengungkapkan senyum main-main, betapa tidak berperasaannya darimu. Yuan, kami adalah bagian dari kelompok yang sama. Bagaimana kamu bisa tega mengirim domba sepertiku ke sarang harimau? Wang Yuan sedikit balas tersenyum, oke, jangan terus menyebarkan omong kosong. Mereka semakin dekat dan dekat, bersiap untuk pertempuran. Long Haoshan telah mengeluarkan perisai suci mulia bersama dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light. Setelah mengambil permata hitam keunguan itu, 8 iblis dengan jelas memulihkan kekuatan mereka sampai batas tertentu, dan meskipun serangan dari binatang ajaib itu masih sekuat sebelumnya, mereka juga mulai kelelahan, dan tidak seberani dan sekuat sebelumnya lagi. Jumlah mereka terus turun juga. Tanpa Ye Xiaolei, tidak hanya mereka kehilangan pemimpin mereka, tetapi juga dukungan mereka yang gigih. Menurut kecepatan mereka saat ini, Ahbau akan membutuhkan waktu paling lama 10 menit lagi. Artinya, kelompok 8 Long Haoshan perlu bertahan selama lebih dari setengah jam, tetapi merupakan sesuatu yang sangat optimis. Dengan ringan menyentuh melodi abadi di lehernya, Long Haoshan menghela nafas diam-diam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia benar-benar harus membuat pilihan ini. Tentu saja, ini adalah kartu truf terakhirnya, yang tidak akan dia ungkapkan kecuali itu benar-benar diperlukan. Memberikan pandangan kepada Ye Xiaolei yang masih muncul diselimuti sampul oranye, Long Haoshan tiba-tiba teringat sesuatu yang dia katakan kepada ayahnya sebelumnya, saya ingin menjadi ksatria penjaga, karena saya ingin melindungi mereka yang berharga bagi saya. Memikirkan hal ini, wajah Long Haoshan jelas terlihat lebih santai, karena telah sampai pada hal ini, datang saja padaku. Beberapa perintah mulai dikeluarkan darinya, dan semua orang dengan cepat diatur dalam formasi. Chen Yinger duduk tepat di depan Ye Xiaolei, bersama dengannya, dan dikelilingi oleh yang lain, melindungi mereka di tengah-tengah formasi. Babi kecil Mai Dou sepertinya tertidur, dan tampak tertidur lelap. Long Haoshan adalah garda depan, diikuti oleh Zhang Fangfang sendiri diikuti oleh Han Yu. Ketiga ksatria itu tiba-tiba berdiri berjajar. Di kedua sisi Long Haoshan adalah Wang Yuan dan Sima Xian, dan Keir menghilang secara bertahap di udara. Lin Xin berada di belakang, saat ini menggumamkan mantra. Karena ada kebutuhan untuk mantra, dia pasti tidak menggunakan sihir serangan. Setiap langkah yang diambil Ahbau akan meninggalkan jejak kaki yang dalam di perbukitan. Tubuhnya sudah multiwarna dari darah binatang ajaib, tetapi kedua matanya tampak sama dipenuhi dengan kesuraman dan kekosongan seperti sebelumnya, seolah-olah semua pembantaian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Saat kelelahan teman-temannya meningkat, permata hitam hanya membutuhkan waktu singkat untuk berlaku, tetapi meningkatkan beban Ahbau. Tetap saja, kekuatan yang dia tunjukkan menjadi lebih menakutkan. Beberapa kerusakan muncul pada sisik di tubuhnya, lagi pula, bukan seolah-olah tubuhnya tidak bisa dipecahkan. Namun, serangannya juga menjadi semakin ganas. Setelah mereka melewati setengah jalan ke puncak gunung, jumlah total binatang ajaib yang terbunuh di tangan anak buah Ahbau sudah melebihi totalnya sendiri. Mayat binatang ajaib terbang tanpa henti, dilemparkan olehnya ke udara. Dan pedang ajaib aneh itu sudah diambil, demi menghemat energi spiritual. Faktanya, meskipun Ahbau belum benar-benar mencapai langkah ke-9 dalam kekuatan,
energi spiritual internalnya masih melebihi 50.000 unit mana. Dalam keadaan konsumsi terus-menerus, lebih dari setengah dari total cadangannya habis. Tentu saja, ini karena mereka berada di surga ilusi. Di tempat ini, kelompok Long Hao Shen memperoleh peningkatan beberapa kali lipat dalam pemulihan, sedangkan iblis tidak bisa mendapatkan energi untuk diisi ulang, dan hanya bisa mengandalkan pil dan teknik untuk memulihkan energi spiritual mereka sendiri. Meski begitu, hal ini tidak menjadi tantangan tersendiri baginya, tetap dipenuhi dengan kepercayaan diri untuk menang. Setelah pengorbanan dua rekan satu timnya, yang juga penerus klan bintang dan klan iblis, dia harus berhasil apapun yang terjadi. Selama dia kembali dengan Ye Xiaolei, maka tidak peduli apakah itu Kaisar Dewa Iblis atau dirinya sendiri, menjadi penguasa masa depan seluruh benua tidak akan menjadi masalah. Jarak ke puncak bukit sudah mendekati 50 meter, dan kesuraman di mata Ah Bao berangsur-angsur terbentuk, dan di tubuhnya muncul aura khusus, seperti aura yang penuh cahaya yang dilepaskan oleh Long Hao Shen. Aura ini benar-benar pantang menyerah. Saat mengidentifikasi target, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menempa jalan menujunya, tanpa pernah meringkuk di hadapannya. Bahkan dengan kepala patah dan darah mengalir, kenyataan ini tidak akan berubah dengan cara apapun. Makhluk yang tidak mampu, bahkan sebagai putra Kaisar Dewa Iblis, tidak mungkin bisa memerintah iblis dan berhasil meraih kemuliaan Dewa Iblis pertama. Saat jarak semakin dekat, pada saat mereka hendak mencapai puncak bukit, pancaran emas gelap tiba-tiba meletus. Esensi emas hitam itu benar-benar terlalu besar, pilar cahaya tebal yang memanjang lebih dari 5 km jauhnya. Pada saat itu muncul, semua cahaya di udara langsung berubah menjadi kegelapan, dan saat kemunculannya, seolah-olah matahari sedang padam. Pegunungan itu benar-benar diselimuti warna emas gelap ini, dan semua surga ilusi tampaknya menjadi emas gelap sekaligus. Perubahan mendadak seperti itu bahkan membawa kejutan ke wajah 8 iblis dan juga pada binatang ajaib. Binatang ajaib itu baru saja dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi serangan mereka masih secepat sebelumnya, tetapi ekspresi 8 iblis itu berubah total. Bahkan Ah Bao yang bertekad dan pantang menyerah tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur pada saat itu, benar-benar bingung dengan pemandangan ini. Pilar emas gelap itu dengan cepat menghubungkan langit dan bumi, dan sekitarnya benar-benar hitam. Warna emas gelap yang dilepaskan darinya mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan surga, memenuhi dunia dengan cahayanya, membuat perubahan di atasnya tampak semakin berbeda. Itu memang sangat besar, sampai-sampai bahkan dari tempat-tempat yang jauh ini, penampilannya dapat dikenali. Di pilar besar emas yang sepenuhnya gelap ada simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, seekor naga emas besar sedang merangkak di pilar cahaya besar ini. Ini jelas merupakan simbol penguasa tertinggi, Kaisar Dewa Iblis, pilar Dewa Iblis pertamanya. Yang mulia, ini yang mulia. Orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah iblis berbentuk naga bumi di sisi kiri Ah Bao. Dia tiba-tiba memiliki tampilan fanatik, dan hal yang sama berlaku untuk iblis serupa di sisi kanan. Keduanya melangkah lebih jauh dengan melemparkan kepala mereka ke tanah, segera memberi hormat. Itu benar, bagi iblis, Kaisar Dewa Iblis adalah simbol absolut. Dengan dia di sini, siapa yang mungkin bisa menyakiti mereka? Apa yang mungkin dilakukan oleh binatang ajaib yang lemah ini, bukan? Hanya mereka berdua yang merangkak ke tanah, tetapi juga beruang dan iblis berbentuk singa di kedua sisi Leng Xiao. Hanya Ah Bao, Leng Xiao, Yue Ye dan gadis bermata merah berpakaian merah itu yang memiliki penampilan bingung yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Pada saat keempat iblis ini akhirnya merangkak turun ke tanah, binatang ajaib yang berada dalam keadaan syok menerima perintah yang sangat sederhana dari Yating, dalam bahasa spiritual, untuk menyerang. Serangan dari binatang ajaib meletus sekali lagi, dan pada saat itu, karena empat iblis membungkuk, seluruh formasi mereka segera rusak. Bang! Seekor binatang ajaib yang ketakutan dengan bentuk gajah besar tiba-tiba mengangkat cakarnya, menginjak-injak dengan keras di belakang salah satu binatang ajaib berbentuk cacing tanah. Bahkan dengan energi spiritual eksternal yang begitu kuat, dalam keadaan kelelahan seperti itu,
selain merasakan keterkejutan karena melihat pilar Dewa Iblis pertama, dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk bertahan. Suara tulang retak yang menusuk telinga bergema, dan seperti naga bumi ini dadanya seluruhnya tertusuk dengan serangan penyerbuan ini. Meskipun dia tidak berbentuk manusia, ini adalah bagian vitalnya. Pada saat itu, organ dalamnya dibuat daging cincang, sehingga bahkan mantra penyembuhan peringkat terlarang pun tidak akan dapat menyelamatkannya. Ekspresi tidak percaya muncul di matanya yang terbuka lebar, dan dia menggumamkan kata-kata terakhir, ini tidak mungkin. Yang mulia, mengapa? Iblis mirip cacing tanah lainnya sedikit lebih baik, karena Ahbau menyelamatkannya pada saat genting. Itu bukan yang mulia Kaisar Dewa Iblis, tapi ilusi. Bersiaplah untuk pertempuran. Sayangnya, instruksinya tidak berhasil pada saat itu, dan meskipun dia melakukan tindakan penyelamatan ini pada saat itu, binatang ajaib di sekitarnya terlalu banyak. Iblis berbentuk cacing tanah lainnya memiliki lengan dan kaki yang hancur, dan dada serta kepalanya juga mengalami pukulan berat. Dia segera kehilangan kesadaran karena pukulan berat itu. Iblis di belakang lebih baik saat Leng Xiao dan Yueye bereaksi dengan cepat. Yueye menggunakan mantra pertahanan pada waktu itu untuk melindungi beruang besar itu. Bukan karena dia ingin menyelamatkannya secara khusus, tetapi iblis tipe singa memiliki pertahanan yang tidak bisa dibandingkan dengan tipe beruang, jadi menyelamatkannya belum tentu berguna. Hasilnya jelas, iblis singa dicabik-cabik sedangkan beruang itu diselamatkan, tetapi kehilangan cakar dalam aksinya, dan dengan serangan balik yang panik, namun Leng Xiao hampir tidak berhasil menstabilkan posisinya. Perubahan ini terjadi terlalu cepat, membidik kelompok 8 iblis. Bahkan putra Kaisar Dewa Iblis sendiri, Ahbau, tidak bisa langsung bereaksi terhadap itu. Di puncak bukit, Zhang Fangfang tampak benar-benar tercengang. Pada saat pilar cahaya keemasan yang dalam melonjak keluar, dia benar-benar terintimidasi, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang iblis di bawah. Namun, pilar emas gelap itu segera menghilang ke ketiadaan. Kaisar Dewa Iblis, bahkan tidak ada bayangan tentang dirinya. Babi kecil Mai Dou muncul di pelukan Chen Yinger dengan wajah usang, segera tertidur lelap. Itulah rencana Long Hao Shen, agar Mai Dou meniru penampilan Kaisar Dewa Iblis untuk mengalihkan perhatian 8 iblis. Tetapi hasil akhirnya bahkan melebihi harapan Long Hao Shen. Mai Dou akhirnya bisa dikatakan telah gagal dalam peniruannya, tetapi bahkan mencapai tiruan belaka dari penampilan pilar Dewa Iblis yang menakutkan milik Kaisar Dewa Iblis adalah tugas yang terlalu sulit. Butuh 3 kristal ajaib dari peringkat ke-7, dan tiruannya hanya kasar, berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Faktanya, Mai Dou seharusnya hanya bisa meniru penampilan seseorang, bukan tekanan dan auranya, atau setidaknya begitu dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun meski begitu, ini menghasilkan hasil yang luar biasa. Namun, iblis masih diambil, dan ini persis karena posisi Kaisar Dewa Iblis yang terlalu agung bagi ras mereka. Itu berakhir dengan 2 orang tewas, dan 2 iblis yang terluka parah, di antara satu yang terluka parah. Yang satu hanya tidak sadarkan diri, tetapi yang lainnya patah tangan. Ini adalah pukulan yang sangat menghancurkan bagi seluruh kelompok iblis yang diperintahkan oleh Ahbau. Mereka awalnya maju dengan kecepatan konstan, tetapi hanya butuh sekejap untuk menekan mereka sedemikian rupa. Pada titik ini, mereka tidak akan bisa terus maju, dan selanjutnya, serangan binatang ajaib menjadi semakin ganas, menyebabkan kelompok mereka sekarang tidak dapat melawan. Long Hao Shen melihat dari awal hingga akhir pada Ahbau, tetapi dia tidak segera menjadi optimis hanya karena situasi saat ini. Bahkan binatang yang terpojok akan terus berjuang, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang putra mahkota iblis. Penampilan Ahbau yang awalnya tidak ekspresif tiba-tiba menjadi sangat dalam. Iblis-iblis yang akrab dengannya mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa kemarahannya sudah mencapai puncak tertingginya. Munculnya tiruan Kaisar Dewa Iblis adalah aib bagi iblis, untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa Ahbau jelas tidak dapat menerima kerusakan yang terjadi di depan matanya. Pedang ungu hitam panjang muncul sekali lagi, tapi kali ini, itu muncul langsung di tangan Ahbau, sementara dia membawa sekutunya yang terluka di sisi lain. Namun,
Niat membunuhnya sekarang mencapai tingkat yang tidak terduga. Setiap serangannya sekarang mencapai tingkat puncak mendekati 10.000 unit energi spiritual, dengan keseluruhan energi spiritual eksternalnya pecah. Sisik di tubuhnya terus berkedip-kedip dalam cahaya. Dapat dikatakan bahwa Ahbao berhasil menahan serangan dari sebagian besar binatang ajaib hanya dengan kekuatan individunya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mengeluarkan tangisan naga yang berkepanjangan, dan tubuhnya yang tinggi dan kurus tiba-tiba berubah menjadi response, dengan kecepatan tinggi. Teriakan naga yang berkepanjangan mengguncang seluruh bidang, disertai dengan serangkaian cahaya ungu tua yang tiba-tiba menyebar dari tubuh Ahbao, memaksa serangan dari binatang ajaib di sekitarnya untuk segera berhenti, sambil mengisinya dalam keadaan ketakutan sementara, menyebabkan mereka mundur. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, 5 iblis yang tersisa yang masih memiliki kekuatan bertarung berkumpul bersama, dan dengan teriakan naga lain terdengar bersamaan dengan Ahbao, datang dari Leng Xiao. Hitam pekat yang berat menyebar dari mereka, dan saat ini dapat dilihat perbedaan yang jelas dalam kultivasi mereka. Hitam keunguan yang dilepaskan dari tubuh Ahbao tampak jauh lebih kaya daripada Leng Xiao. Pedang hitam keunguan itu melayang membentuk tangan Ahbao selama seluruh tubuhnya bermetamorfosis, sisik membesar, dan menebal. Awalnya tirani hanya mendapatkan lebih banyak substansi. Meskipun energi spiritual internalnya tampaknya tidak meningkat, dia masih memberikan rasa bahaya yang kuat kepada semua orang. Sayap besar terbentang dari punggungnya, keempat cakarnya terbenam di tanah, saat penampilannya yang megah dan ganas mendarat di tengah-tengah gunung. Melihat ke langit sambil menggemakan teriakan naga, tubuh Ahbao mengembang sekali lagi, dan dari kepala ke ekor, sekarang mencapai ukuran lebih dari 10 meter panjangnya. Yue sedikit melihat ke bawah, sehingga tidak ada yang melihat kedipan kebencian melintas di matanya. Baginya, tidak peduli seberapa kuat Ahbao, dan seberapa tinggi posisinya di dalam iblis, dia pada akhirnya masih menjadi naga iblis dalam kebenaran. Dan itu berarti bahwa dirinya saat ini adalah dirinya yang sebenarnya. Sebaliknya, Yue menganggap dirinya terutama manusia, klan bulan juga sangat dekat dengan manusia dalam hal fisik. Ini semua lebih dalam kasusnya yang membawa darah manusia, dan menyimpan kebencian jauh di dalam terhadap sebagian besar iblis. Beberapa saat sebelumnya, Ahbao memberi penerus dari klan bintang itu perintah untuk menggunakan teknik terlarang penerawang agung. Kesan aslinya adalah bahwa jika suatu waktu Ahbao menghadapi situasi yang mengancam, bahkan dirinya sendiri sebagai istrinya akan dibuang dengan cara yang sama. Bagi iblis yang hanya memikirkan manfaatnya, ini sangat mungkin. Tetapi apakah dia benar-benar akan melakukan hal yang sama dengan istrinya sendiri? Gadis-gadis selalu memiliki cara berpikir yang berbeda, dan dalam pertempuran yang begitu intens, namun Yue mengalami pertarungan batin yang liar. Dan pikiran-pikiran ini terus melonjak dalam dirinya seperti bambu musim semi setelah hujan, dan kemudian mengangkat kepalanya lagi, melihat dengan lebih sungguh-sungguh ke arah seseorang tertentu di puncak bukit. Perubahan terjadi dengan cepat di tengah perbukitan, dan meskipun tingginya 10 meter, naga iblis tidak selalu memegang keuntungan melawan binatang ajaib di sekitarnya, tetapi kekuatan aslinya bukanlah sesuatu yang mungkin bisa dibandingkan dengan binatang ajaib biasa dari peringkat ke-7 atau ke-8. Secara khusus, dorongan yang mereka terima dari Ye Xiaolei akhirnya mulai menghilang seiring waktu. Dengan teriakan naga dari Ahbao, pedang emas hitam tua keunguan tiba-tiba menghilang, langsung jatuh ke dahinya dan mengambil bentuk tanduk hitam keunguan panjang. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia menghembuskan nafas hitam keunguan ke depan. Dengan ledakan keras, ledakan dahsyat dihasilkan, secara paksa mengirim setidaknya 3 binatang ajaib besar terbang ke langit, sebelum benar-benar hancur menjadi, seolah-olah meleleh seketika. Setelah dia menghela nafas ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa tanduk di kepala Ahbao menyala seperti api hitam, sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba dengan tergesa-gesa menuju puncak bukit. Dalam sekejap dia mengepakkan sayapnya, dia melirik Yue ke bawah, mengangguk padanya. Yue jelas mengerti maksudnya, berteriak keras, hati-hati. Kedua kata ini benar-benar menyenangkan di telinga Ahbao. Bahkan terjebak dalam pengepungan,
Melihat kekhawatiran orang yang dicintainya membuat semangat juangnya semakin menyala. Namun panggilan ini tidak terlihat dengan cara yang sama dari telinga Long Hao Shen, karena Ah Bao yang punggungnya menghadap Yue Ye tidak melihat bahwa saat dia meneriakkan ini, penampilannya sebenarnya benar-benar diarahkan ke Long Hao Shen. Benar-benar diarahkan ke Long